Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Suwarno, dosen program studi akuntansi. Pada kali ini, saya akan membahas terkait sebagai orang awam, kalau Anda ingin melihat bank ini sehat dan tidak, itu bisa dilihat dari mana saja. Kenapa? Seringkali kita tertipu dengan penampilan bank yang megah. Penampilan bank yang megah, yang besar, belum tentu menjamin bank itu sehat. Ada pepatah mengatakan, bank yang megah justru bisa megah-megahi. Masih ingat ya, dulu ada satu bank yang besar, yang ada di mana-mana kantor cabangnya, namun ternyata keropos dalamnya. Sebagai seorang awam, kalau Anda ingin memilih bank yang baik, Anda bisa melihat dari mana. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang 7 cara untuk menilai sehat dan tidaknya bank dengan kacamata orang awam yang mudah difahami. Oke, yang pertama, kalau Anda ingin melihat bank ini sehat dan tidak, coba Anda tanyakan total asetnya, total hartanya yang dimiliki berapa. Kalau Anda malu bertanya, Anda bisa juga melihat pada laporan keuangan. Laporan keuangan di perbankan itu wajib dipublikasikan lewat web yang ada di OJK atau lewat web yang ada di bank yang bersangkutan. Anda tanyakan berapa asetnya. Kemudian yang kedua, Anda cari informasi berapa karyawannya. Dengan membandingkan total aset dengan karyawan, Anda bisa melihat bank ini sehat dan tidak sehat. Kalau kita ingin menilai secara praktis, ya minimal perbandingannya 1 karyawan itu 1 miliar. Jadi kalau ada sebuah lembaga keuangan punya 40 karyawan, maka minimal aset yang dimilikinya adalah 40 miliar. Kalau kurang itu saya jamin perbankan ini, BPR ini tidak sehat. Itu ideal minimalnya. 1 dibandingkan 1M. 1 orang karyawan memberikan kontribusi 1 miliar. Idealnya adalah 1 orang karyawan memberikan kontribusi 2 miliar sampai dengan 3 miliar. Sehingga misalnya ada 40 karyawan, idealnya asetnya antara 80 hingga 100 miliar. Syukur bisa mencapai 150 miliar. Itu cara yang pertama. Mudah bukan? Silakan nanti kalau Anda ingin memilih sebuah lembaga keuangan, khususnya di level BPR Anda bisa membandingkan dari perbandingan total asetnya dibandingkan dengan jumlah karyawannya. Yang kedua, Anda bisa juga melakukan satu analisis dengan menghitung ROA-nya. ROA itu singkatan dari Return on Asset. Perputaran dari harta yang dimiliki. Rumusnya adalah laba bersih dibandingkan dengan total asetnya. Secara umum maka ROA di BPR pada khususnya itu antara laba dibandingkan dengan total harta aset yang dimiliki itu harus di atas 1,22%. 1,22%. Di atas 1,22% itu tergolong sehat sampai sangat sehat. Tetapi kalau ada perbandingan angkanya di bawah 1,22%, maka jelas lembaga keuangan itu tergolong tidak sehat. Jadi kalau ada satu BPR yang punya aset 100 miliar misalnya, maka laba dibandingkan dengan total asetnya itu minimal adalah 1,22%. Ini yang kedua cara menilai dari aspek kinerja keuangannya menggunakan ROA. Kemudian kalau Anda sebagai seorang investor akan masuk bergabung ke dalamnya sebagai pemegang sahamnya, tentunya Anda membandingkan Anda punya uang 100 miliar. Itu Anda mau tanam di deposito
atau di perbankan ikut andil sebagai pemegang saham. Nah, tentunya kalau Anda akan memutuskan, Anda akan mempertimbangkan ya. Kalau Anda punya uang 100 miliar, itu kalau Anda tanamkan di BPR berapa? Dapat bunganya, dapat bagi hasilnya. Ya, hari ini di BPR bunga itu sekitar antara 6%, paling tinggi ya untuk periode ini. Jadi kalau Anda mendapatkan pendapatan bunga per tahunnya, kalau deposito itu 6%. Kalau Anda tanamkan di bank, tentunya Anda berharap ya keuntungannya lebih besar daripada itu. Nah, kalau Anda mau punya uang 100 miliar, kemudian ditanamkan di bank sebagai pemegang saham, hanya mendapatkan bagian di bawah 6%, ya Anda rugi. Kenapa? Anda harus memperhitungkan faktor risiko. Risiko kerugian, ya. Kemudian Anda juga sudah meluangkan waktu Anda untuk ikut serta di dalam pengurusan bank yang bersangkutan, namun Anda hanya mendapatkan di bawah perolehan deposito bank. Ya mending tidur saja, uangnya tanamkan di bank, Anda dapat 6%. Lah itulah yang disebut dengan cara kita menggunakan analisis yang ketiga, yaitu menggunakan ROE, Return on Equity, perputaran modal kerja. Cara menghitungnya gampang sekali. Laba bersih dibandingkan dengan modal. Ya, saya ulang, laba bersih dibandingkan dengan modalnya. Maka ROE yang ideal adalah kisarannya pada angka 15%. Kalau ROE-nya 15%, artinya bahwa Anda tidak rugi kalau Anda ikut serta sebagai pemilik atau pemegang saham di perusahaan yang bersangkutan. Anda gampang ya melihatnya seperti itu. Nah, silahkan, ini yang bisa Anda gunakan sebagai salah satu penilaian tentang sehat dan tidaknya. Tingkat ROE-nya itu berapa? Ya, memang kalau ROE tentunya lebih besar daripada ROA-nya ya. Kalau ROA tadi karena yang dibandingkan laba dibandingkan harta hanya 1,22, ya sekarang ini biasanya di kisaran angka 2 hingga 3% ya lazimnya. Kalau ROE tentunya angkanya lebih besar, kisarannya pada angka 15%. Ya, syukur lebih daripada 15%. Kemudian yang keempat, Anda bisa melihat juga penilaian sehat dan tidaknya adalah menggunakan LDR, Loan Deposit Ratio, yang pada prinsipnya adalah berapa jumlah kredit yang Anda salurkan yang sumbernya dari dana penghimpunan pihak ketiga, yaitu deposito dan tabungan, ditambahkan dengan modal yang dimiliki. Itu namanya LDR. Ya. LDR ini diharapkan kalau Anda menghimpun dana dari masyarakat ditambah dengan modal yang Anda miliki, bisa Anda salurkan itu maksimal pada angka 94%. Di atas itu ini agak berbahaya karena Anda ekspansif sekali. Dana yang Anda terima langsung Anda gelontorkan semuanya. Maka standar ukurannya LDR ini di bawah 94%. Tetapi kalau Anda melihat bahwa perhitungan LDR-nya, dana yang dihimpun dari masyarakat tadi dalam bentuk tabungan, deposito, plus modal yang Anda miliki, hanya disalurkan dengan LDR-nya 60%, apa kesimpulannya? Anda bisa menilai ya. Nah, berarti kinerja dari karyawan BPR tidak optimal. Ya, mereka ada potensi yang tidak gunakan dengan optimal. Artinya bahwa kreditnya itu rendah. Padahal pendapatan utama perbankan berasal dari kredit. Ya, jadi dengan Anda melihat LDR, Anda bisa menyimpulkan bank ini karyawannya, pimpinannya bekerja keras atau tidak. Kalau hanya 60% artinya kebanyakan karyawan tidur.
Tidak melakukan satu usaha untuk bisa mendapatkan debitur atau peminjam yang sebanyak-banyaknya. Maka LDR-nya adalah kalau hari ini pada angka best practice-nya, angka 80 hingga 85%. Kalau di bawah angka 80, berarti ada potensi yang belum digunakan. Itu cara yang keempat untuk melihat baik buruknya, sehat dan tidaknya lembaga keuangan, khususnya di bank atau di BPR. Kemudian yang kelima, Anda bisa melihat juga dana yang dihimpun tadi kemudian disalurkan dalam kredit. Nah, berapa yang menimbulkan potensi kredit bermasalah atau kredit macet? Ya, jadi kalau Anda melempar kredit, kemudian setelah waktu berlalu akan muncul 5 kriteria kredit. Pertama, kredit lancar. Kemudian yang kedua, DPK dalam pengawasan khusus. Ya, kemudian yang kedua adalah kondisi kurang lancar, diragukan, dan macet. Ya, saya ulang ya, yang pertama adalah lancar dalam pengawasan khusus, kemudian kurang lancar, diragukan, dan macet. Ada 5 kriteria kredit ini. Nah, untuk melihat berapa yang bermasalah dituangkan dalam rumus NPL, Non-Performance Loan. Dengan cara menghitung yaitu kredit bermasalah dibandingkan dengan total kreditnya. Angka idealnya berada pada angka di bawah angka 5%. Kalau NPL-nya di bawah 5%, berarti lembaga keuangan itu tergolong sehat. Tapi kalau NPL-nya tinggi, berarti ketika melempar kredit, ini ada unsur ketidakhati-hatian, akan menimbulkan risiko kredit macet. Ini dalam menilai sehat dan tidaknya lembaga keuangan. Yang kelima ya, yang kelima. Ya, kemudian yang keenam adalah Anda bisa juga melihat tentang bagaimana kinerjanya, apakah ini efisien atau tidak dari biaya operasional yang digunakan atau disingkat dengan BOPO, biaya operasional. Yang rumusnya adalah biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikalikan 100%. BOPO yang ideal adalah BOPO yang berkisar pada angka maksimal pada angka 84%. Ya, jadi kalau Anda misalnya punya sebuah bank atau BPR, kemudian pendapatannya dibandingkan dengan total biayanya operasional itu di bawah angka 84%, artinya bahwa itu bisa melakukan kegiatan dengan efisien. Tetapi pada angka yang sangat kecil juga kurang bagus. Misalnya BOPO-nya hanya 60%. Itu perusahaan sangat efisien, namun belum tentu efektif. Bisa jadi gaji karyawan itu tidak memadai, sehingga seringkali ada karyawan yang keluar masuk perusahaan. Itu yang keenam, bagaimana Anda menilai tingkat kesehatan bank dari aspek BOPO-nya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Anda bisa melihat dari cash ratio-nya, yaitu berapa alat liquid yang dapat digunakan untuk membayar piutang dengan segera, atau berapa yang dimiliki uang yang ada di perusahaan, ya, atau sesuatu yang dapat sama dengan uang yang bisa segera dicairkan. Itu namanya cash ratio. Nah, cash ratio itu idealnya ya di atas angka 5%. Kalau ada suatu lembaga keuangan yang cash ratio-nya di bawah 5%, bank ini berarti mengalami kesulitan membayar utang-utangnya, kesulitan dalam menyediakan alat liquidnya. Ini berbahaya sekali, bahkan masuk dalam pengawasan khusus dari OJK. Idealnya berapa? Ya, cash ratio itu idealnya di angka 20%. Itulah 7 cara praktis menilai tingkat kesehatan bank. Saya ulang lagi ya. Yang pertama, Anda bisa melihat dari perbandingan antara jumlah karyawan dengan total asetnya. Minimal satu karyawan memberikan kontribusi 1 miliar. Ada BPR atau ada bank punya 40 karyawan, maka asetnya minimal harus 40 miliar.
Idealnya ya bisa 2 kalinya atau 3 kalinya. Kemudian yang kedua bisa Anda lihat dari ROA-nya, return on asset-nya, yaitu laba bersih dibandingkan dengan total asetnya. ROA ini kalau Anda perhatikan ya pada kisaran di atas 1,22%, itu dianggap sehat. Kemudian yang ketiga menggunakan ROE, return on equity, yaitu laba bersih dibandingkan dengan total modal yang digunakan. Ya, idealnya di antara ROE ini tentunya di atas angka 15%. Kemudian yang keempat, Anda bisa juga melihat dari LDR-nya, loan debt ratio, yaitu berapa jumlah dana yang Anda kumpulkan plus modalnya yang Anda salurkan. Idealnya kalau LDR itu maksimal 90%. Tapi terlalu kecil juga kurang bagus. LDR itu ya idealnya di angka 80 hingga 85%. Kemudian yang kelima dari tingkat kredit bermasalah yang dirumuskan dalam non-performing loan atau NPL. Yaitu kredit bermasalah dibagi dengan total kredit yang dilemparkan. Maksimal itu adalah hanya 5%. Di atas itu berarti perbankannya kurang sehat. Kemudian yang keenam adalah dari BOPO, biaya operasional yang digunakan. Biaya operasional dibanding dengan total pendapatan operasionalnya. Itu idealnya adalah BOPO-nya usahakan di angka maksimal 85%. Ya, kalau di atas itu ya berarti kurang efisien. Namun kalau terlalu kecil juga sangat efisien, belum tentu efektif. Dan yang terakhir adalah cash ratio-nya. Berapa jumlah harta cash yang disediakan ketika ada orang mencairkan dananya. Ketika kita akan membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, minimal kita harus menjaga cash ratio minimal 5%. Idealnya di atas angka itu. Sekitar pada angka 20%. Itulah 7 cara untuk menilai sehat tidaknya, baik buruknya lembaga keuangan. Anda tidak bisa membandingkan dari hanya gedung yang megah saja atau membandingkan angka nominalnya. Bank A punya aset harta 100 miliar. BPRB punya aset 90 miliar. Belum tentu yang 1 miliar lebih bagus. Maka Anda bisa menggunakan caranya untuk melihat dengan cara menggunakan cash ratio, LDR, dan lain sebagainya yang tadi menggunakan persentase atau menggunakan rasio. Dan Anda menganalisanya melalui laporan keuangan. Jadi Anda bisa melakukan analisa LDR, BOPO, ROA, ROE, cash ratio, itu semuanya dasarnya dari laporan keuangan. Dan laporan keuangan dihasilkan dari proses akuntansi. Dan akuntansi adalah bidang studi Anda. Maka akuntansi adalah bahasa bisnis. Yuk sama-sama menutup kuliah akuntansi syariah. Anda sebagai seorang akuntan jangan hanya bisa menyusun laporan keuangan, namun harus bisa mengkomunikasikan terhadap apa-apa yang ada dalam laporan keuangan kepada masyarakat atau khalayak pada umumnya. Sebagai penutup, berikan komentar di bawah ini. Apa esensi dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan terakhir ini? Dan peran apa yang dipegang oleh seorang akuntan di dalam proses pengambilan keputusan, khususnya untuk masyarakat luas? Apa perannya? 2 pertanyaan, silakan Anda jawab. Dan saya doakan Anda sekalian tetap sehat walafiat dan Anda menjadi seorang akuntan yang betul-betul bisa mengkomunikasikan, tidak hanya sekedar menyusun laporan keuangan. Sehingga betul-betul data-data itu bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Jangan sampai timbul lagi problem-problem adanya investasi bodong yang orang hanya tergiur dari janji-janji seorang tanpa melakukan analisa laporan keuangan. Sekian dari saya, Suharno, dosen program studi akuntansi UNISI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.